Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Gimana kabarnya? Semua sehat ya? Cici berdoa supaya adik-adik, papa, mama, serta guru-guru semua selalu dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan. Pagi hari ini udah siap memuji Tuhan belum? Udah siap mengikuti ibadah online belum? Yuk, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini, semua disiapkan Alkitabnya, duduk manis, udah pasti sudah mandi ya. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, sebelum memuji Tuhan, mari Cici pimpin doa pagi hari ini supaya adik-adik semua menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, Cici akan memimpin dalam doa. Ayo kita sama berdoa pagi hari ini. Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesehatan. Pagi ini Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap guru kami yang main dalam puji-pujian. Guru kami akan membawakan firman-Mu Tuhan, biar Engkau mengurapi mereka. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sudah siap pada pagi hari ini untuk menerima berkat firman-Mu. Biar kiranya Engkau memberikan mereka sukacita, damai sejahtera, biar mereka boleh menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kami selalu berdoa Tuhan buat setiap adik-adik kami, orang tua, guru-guru dalam menghadapi masa pandemi ini yang masih melanda negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai, memberikan kami kesehatan, melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut ibadah online kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik selamat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah sukacita dan sejahtera Tuhan tetap menyertai kita semua. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita mau mendaki gunung. Ada
dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Sekarang Tuhan, tiba waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah apa yang ia sampaikan boleh menjadi berkat, boleh kami mengerti dan boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan boleh berkembang untuk masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama-Mu, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih buat kakak sekolah minggu yang udah mimpin doa dan mimpin pujian hari ini. Hari ini Ko Indra menyanyi satu pujian dulu ya. Yang bisa ikutin ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, itulah yang disebut dengan buah-buah roh. Kita tahu semuanya ada di mana? Ada di Galatia. Oke, kita buka dulu ya. Galatia 5. Yang bawa Alkitab dibuka bareng-bareng ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang bagian A ya. Oke. Ko Indra ulangi, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bagian A. Oke, siap? Diperhatikan baik-baik ya. Ko Indra akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itulah buah-buah roh. Hari ini Koko Indra mau cerita tentang ini. Ada yang tahu ini apa? Ayo, ada yang tahu ini apa? Ini bukan balon. Ini plastik yang namanya plastik sarung tangan. Ya, ada yang tahu fungsinya buat apa? Nah, Ko Indra beginiin aja biar ketahuan ya. Plastik sarung tangan. Dadadadadad. Nah, ini fungsinya untuk memegang makanan biar tetap steril. Nah, ini Koko Indra ibaratkan sebagai diri kita. Diri kita maksudnya Koko Indra, adik-adik yang nonton. Nah, ini sarung tangan. Nah, ini kalau sarung tangan, kalau belum ada isinya jadi, aduh, jadi letoy, jadi lemes, jadi nggak bisa dibentuk. Lihat nih, lihat ya. Koko Indra tarik jari telunjuknya ya. Nih, jari telunjuknya. Koko Indra angkat. Kalau nggak ada isinya, dia akan jadi lemes, jadi jatuh. Nah, berbeda kalau ada yang mengisi di dalamnya. Nah, lihat. Tangan Ko Indra masuk ya. Ta-da-da-da-da. Sebelah kiri aja deh. Ko Indra tukar. Ta-da-da-da-da. Nah, kalau ada tangannya, jadi ada bentuknya. Nah, adik-adik sama. Kalau Ko Indra tarik lagi sarung tangannya, ini adalah diri kita. Kalau tidak ada isinya, kita akan jatuh lemas. Tetapi ini ibaratnya adalah Roh Kudus atau Roh Penolong yang ada dalam diri kita. Kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita seperti ini, nah, kita jadi bisa dibentuk. Kalau telunjuknya kita angkat, lemes lagi enggak? Enggak.
Tetapi kalau Roh Kudus menyuruh untuk ditekuk, tereng, jadi bisa ditekuk. Kalau ditekuk lagi, teneng, jadi bisa ditekuk lagi. Kalau ditekuk lagi, teneng, jadi bisa ditekuk lagi. Nah, itulah kita. Kita adalah sarung tangan seperti ini. Tetapi kalau ada Roh Kudus di dalamnya, di dalam diri kita, kalau diri kita dipimpin sama Roh Kudus, kita bisa dibentuk. Kita mau bentuk angka 1, bisa. Kita mau bentuk angka 2, bisa. Kita mau bentuk angka 3, bisa. Apalagi kalau kita bentuk jempol, bisa. Nah, itulah diri kita. Mau dibentuk apapun tetap bisa, asal ada Roh Kudus di dalam diri kita dan hidup kita dipimpin sama Roh Kudus. Nah, maksudnya apa ya kok? Nah, inilah adik-adik yang sudah mulai masuk sekolah siapa? Saya udah mulai masuk sekolah. Ko Indra enggak sih, Ko Indra masuk kerja ya, enggak masuk sekolah. Yang sudah masuk sekolah, nah adik-adik harus ada Roh Kudus di dalamnya. Biar adik-adik bisa dibentuk makin cerdas, makin pintar, makin berwawasan luas. Nah, adik-adik makin mengenal pelajaran dengan baik, terutama makin mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Karena ada apa? Ada Roh Kudus di dalam diri adik-adik, sehingga bisa dibentuk, bisa diajak dada, bisa diajak menggenggam tangan, bisa diajak mengangkat tangan 2, cheese, gitu ya. Oke? Siap adik-adik? Nah, harus ada Roh Kudus di dalam dirinya adik-adik. Kalau ada Roh Kudus dalam diri adik-adik, jadi bisa dipimpin. Ayo, tunjuk jempolnya. Ini. Ayo, tunjuk jari kelingkingnya. Ini. Nah, bisa dibentuk kan? Nah, oke adik-adik, mengerti? Jadi harus ada Roh Kudus di dalam dirinya adik-adik. Biar adik-adik bisa dipimpin sama Roh Kudus. Nah, Koko Indra mau sedikit cerita. Beberapa minggu yang lalu, ya dari sekitar sebulan yang lalu, Koko Indra sebetulnya mengalami yang namanya kemurahan Tuhan. Koko Indra mengalami yang namanya positif virus corona atau COVID-19. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Waduh, Koko Indra juga bingung bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi ada hal yang menarik yang Koko Indra alami. Nah, ketika Koko Indra di dalam masa kesesakan, Koko Indra lagi lemah, lagi nggak sanggup apa-apa. Koko Indra bisanya cuma tidur dan berdoa. Tapi ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan sama Koko Indra. Ada Roh Kudus, ada Roh Penolong itu yang tiba-tiba bicara sama Koko Indra. Udah selesai usahanya, yuk tingkatkan imanmu. Yuk percaya sama Tuhan Yesus supaya bisa sembuh. Nah, itu yang Koko Indra dengarkan dan itu Koko Indra lakukan. Apa yang terjadi? Koko Indra sembuh. Puji Tuhan, Koko Indra tidak mengalami gejala berat. Dan Koko Indra hari ini bisa cerita sama adik-adik, itu semua karena pertolongan Tuhan. Terlebih ada Roh Kudus yang memimpin Koko Indra. Nah, adik-adik tetap, adik-adik juga harus seperti itu. Ada Roh Kudus yang memimpin dirinya adik-adik. Sehingga adik-adik bisa dibentuk menjadi presiden, dibentuk menjadi pilot, dibentuk menjadi dokter, dibentuk menjadi YouTuber. Jadi apapun keinginan adik-adik, semuanya bisa dibentuk. Asal satu, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin? Amin. Kita baca satu ayat ya. Kalau adik-adik mau hafalkan, puji Tuhan. Kalau nggak dihafalkan, kita baca dulu ya. Oke, kita buka sama-sama. Di Roma 8 ayat 14. Sekali lagi, Winter ngomong ya. Roma 8 ayat 14. Sudah? Oke. Roma 8 ayat 14. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 14.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Allah itu adalah Roh Kudus juga. Nah, dalam bahasa lain disebut juga Roh Allah. Nah, kita adalah anak-anak Allah. Yang anak-anak Allah, angkat tangan. Oke, yang anak Allah harus mau dipimpin sama Roh Allah. Biar di dalam hatinya dibentuk sama yang namanya Roh Allah atau Roh Kudus. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang hebat. Oke, kita nyanyi sekali lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Amin. Kita harus dipimpin sama Roh Kudus. Mari adik-adik, kita akan berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan yang baik begitu luar biasa buat kami. Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa hidup kami perlu dipimpin oleh Roh Kudus, lebih dibentuk oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa di dalam diri kami ada Roh Kudus yang membentuk kami, yang memimpin kami, sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang hebat, anak-anak Allah yang cerdas, anak-anak yang Allah yang pintar, anak-anak Allah yang menurut sama mama papa kami, sama orang tua kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang tidak dapat beribadah, kami berdoa buat mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan yang sembuhkan mereka, Tuhan yang pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan boleh menyembuhkan mereka dan Roh Kudus memberikan kekuatan buat mereka. Berdoa buat mama papa kami, buat keluarga kami semuanya Tuhan. Saudara-saudara kami kan percaya bahwa Tuhan boleh memberkatinya. Berdoa buat usaha dan pekerjaan mama papa kami. Kami percaya bahwa Tuhan boleh memberkati mama papa kami Tuhan. Jika mama papa kami hari ini sakit, kami berdoa buat mereka, Tuhan yang menyembuhkannya, Tuhan yang memulihkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus boleh memberikan kekuatan bagi mama papa kami. Terima kasih Tuhan. Sekolah kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarpun kami masih sekolah online, tapi kami percaya kami diberikan semangat, diberikan kepintaran, diberikan kecerdasan Tuhan untuk kami dapat mengikuti sekolah online. Terlebih ada Roh Kudus sebagai penolong dalam kami belajar, dalam kami mengerjakan setiap tugas-tugas sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah kami pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati setiap guru-guru sekolah minggu, memberkati saudara-saudara kami, teman-teman kami, mama papa kami, keluarga kami, oma opa kami, semuanya kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati hingga kami nanti bertemu di ibadah kami pada minggu depan. Kami percaya Tuhan Yesus yang menyertai kami dan ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kami boleh memimpin dan membentuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.